Nggak semuanya hamil kan? Biasanya nggak masalah persalinan atau kehamilan. Terutama memang masalah kehamilan, persalinan ya. Terus yang kedua sekarang yang paling banyak saya perhatikan adalah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan apa ya, organ ginekologi. Entah itu tumor, kista, miom, itu semakin banyak Mbak Mel. Itu semakin banyak. Terus yang ketiga mungkin yang semakin banyak sekarang adalah pasien-pasien ataupun pasangan-pasangan yang ingin untuk program hamil, ingin Oke, punya dapat untuk keturunan. Itu sih yang biasa. Kenapa menurut Dokter Indah sekarang makin banyak penyakit seperti kista, miom, tumor? Gaya hidup sih kayaknya. Ya jadi memang tumor kista miom itu kan masih apa ya, disease of theory. Artinya banyak banget teori-teori yang mengatakan ini karena itu gitu. Tapi memang beberapa penelitian menunjukkan gaya hidup terutama konsumsi gula berlebih, ultra processed food, kurang olahraga, tingginya radikal bebas misalnya mohon maaf merokok kah atau apa, itu memang bisa memicu dan meningkatkan kemungkinan untuk terkena penyakit-penyakit begitu. Iya, iya. Jadi kalau bisa kita punya gaya hidup yang mengurangi resiko-resiko ini lah ya. Harusnya sih. Tapi ini kan udah sering banget ya, kita di CEO Room setiap kali ngobrol sama dokter, sama spesialis gizi, semua pasti bilang gaya hidup tuh nomor satu. Ya. Apa sih olahraga, makanan, dan juga tidur ya? Stres. Ya, jadi kalau saya Nah, bilang gitu. ada beberapa pilar utama itu. Yang terutama sekali makanan dulu mungkin. Jadi dasarnya kita makan yang sehat dan bergizi itu sih. Mungkin banyak juga kadang-kadang orang bingung, ya apa yang harus dimakan? Gampangnya gini kalau kita bingung, real food aja. Jadi memang makanan yang masih terlihat bentuknya gitu ya. Artinya kalau kita mau makan daging nggak salah, ya makan daging. Jangan mohon maaf daging yang sudah diolah, Betul. entah itu sosis atau nugget gitu ya. Mau makan ikan ya ikan, jangan yang sudah dalam pabrikan, kalengan dan segala macam gitu. Jadi real food itu yang pertama. Terus yang kedua, olahraga. Jadi ternyata nih Mbak Mer, tubuh kita itu memang dirancang untuk bergerak gitu ya. Jadi kalau kita nggak olahraga, nggak bisa. Kalau kita kurang vitamin D, ada suplemen vitamin D. Kurang kalsium, ada vitamin kalsium yang bisa menggantikan. Tapi kalau kurang gerak nggak bisa. Itu memang harus dilakukan agar kita bisa tetap sehat. Dan satu lagi mungkin stres. Banyak orang Mbak Mer, ya dia udah betul-betul menjaga hidupnya dengan sehat nih. Makan bagus, semua dilakukan. Bahkan ya kalau disuruh mohon maaf minum urinnya sendiri biar sehat, ada orang mau begitu. Tapi juga tetap misalnya terkena penyakit-penyakit degeneratif, bahkan tumor, bahkan kanker. Ternyata apa? Stres. Nah, stres itu kan peradangan kronik ya. Kortisol yang muncul ketika kita stres itu memang nggak bisa dibuat-buat, itu pasti akan muncul ketika orang stres gitu. Jadi kortisol ini jahatnya dia hampir seluruh tubuh itu dirusak. Pembuluh darah, tekanan darah naik, gula darah tinggi, ya macam-macam. Jatuh-jatuhnya kemana ya? Itu tadi bisa hipertensi, diabetes, kemudian tumor, kista, bisa secara nggak langsung.